Pemirsa, UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Bukan hanya sekadar itu, namun juga pemenuhan antara barang dan jasa bagi masyarakat sekitar. Hal ini sama juga dengan UMKM yang akan saya jumpai kali ini dalam Kamu yang kemudian mengembangkan potensi tanaman herbal untuk dijadikan minuman kesehatan. Inilah cerita Kamu kali ini bersama saya Feder Moningka dari Kota Tomohon. Minuman tradisional menggunakan jahe merah telah menjadi bagian penting dari budaya di banyak negara di seluruh dunia. Jahe merah telah lama diakui karena manfaat kesehatannya yang beragam. Dipercaya memiliki sifat penyembuhan dan penyegaran, minuman ini seringkali dijadikan ramuan untuk mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan sirkulasi darah. Nah, sobat Kamu yang ada di rumah, saya sudah bersama dengan Suster Esther yang kemudian akan menjelaskan seperti apa dan bagaimana keberadaan minuman tradisional yang sudah dirintis dari tahun 1998 yang rumah produksinya ada di Kota Tomohon. Nah, langsung nih Suster Esther, gini nih pertanyaan saya, gimana kemudian awal mula sebenarnya kemudian minuman herbal itu ada dan diproduksi gitu? Silakan. Sebenarnya sudah mulai dari tahun 80-an. Wow, udah lama ya? Kami dari Rumah Sakit Bethesda dan Yayasan Kesehatan MIN ada program pengembangan kesehatan masyarakat, pembangunan kesehatan masyarakat PKMD. Lalu kami ke desa-desa dan mencari informasi tentang pemanfaatan tanaman obat yang masyarakat di desa-desa mereka pakai kalau misalnya ada batuk, ada mereka pakai apa. Lalu itu pertama ya kami hanya sedikit mencari informasi. Lama-lamanya kami mengorganisir mini lokakarya di desa-desa, lalu mengumpulkan masyarakat. Sejak tahun 1980-an itu ya, mulai digencarkan. Lalu mereka membawa tanaman, mereka menjelaskan tanaman ini dipakai untuk apa, misalnya sakit perut atau batuk atau cacing atau apa. Lalu kami mencatat semua nama daerah dengan pemanfaatannya masing-masing ya. Masing-masing. Lalu kami juga mencari nama ilmiah, nama Latin dari semua tanaman ini. Kami membuat dokumentasi melalui foto-foto dan juga melalui herbarium. Kami kasih kering supaya bisa menentukan apa itu identitas botanis dari setiap tanaman. Akhirnya kami membuat inventaris semua tanaman dan kami juga mengumpulkan resep-resep. Misalnya kalau untuk obat batuk atau sakit lambung atau sakit perut. Dan kami mencatat dan membuat satu buku kecil pedoman pemanfaatan tanaman obat. Wow, keren ya. Lalu kami kasih penyuluhan di desa-desa dan juga di Rumah Sakit Bethesda. Dan di halaman Rumah Sakit Bethesda pertama kami membuat menanam tanaman obat dengan ada dari kami sudah mencatat apa dipakai untuk apa. Lalu tahun 90-an kami dari rumah sakit diusulkan untuk membuat kebun tanaman obat. Ini yang di sini. Lalu kami menanam pemanfaatan lahan dengan menanam tumbuhan-tumbuhan herbal. Dan kami menanam dan atau 700 lebih
jenis tanaman juga dari Sangir dan dari Kalimantan Wow, Timur. dari macam-macam daerah. Macam-macam Iya. dengan Ya, oke. Dikumpulkan jadi satu di sini ya. ya, taruh nama daerah, nama Latin, Betul. pemanfaatannya untuk apa. Lalu kami kasih pelatihan, misalnya membuat obat batuk atau salve ketepeng Cina yang Iya. dipakai untuk kulit yang Oh, salep-salep seperti itu ya. Ya, ya. Jahe merah yang kaya akan zat-zat aktif memiliki sifat-sifat yang memicu peningkatan suhu tubuh dan sirkulasi darah. Ketika dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat, minuman ini dapat memberikan rasa hangat yang menyeluruh dari dalam tubuh. Pelatihannya bagi masyarakat luas yang mau atau seperti apa? Bagi masyarakat luas dan juga ada misalnya untuk staf puskesmas atau tenaga kesehatan juga ya. Kesehatan. Dan kami juga ada seorang ahli tanaman obat dari Java dari dulu memang yang sudah terkenal. Dia datang untuk memberikan kami penyuluhan dan pelatihan tentang meracik dan tanaman obat. Akhirnya Bapak Proto yang kasih tahu kepada kami sebenarnya bagaimana bisa membuat minuman herbal yang awet, yang karena misalnya kalau kami masak obat batuk kan itu dalam jangka waktu 3 hari sudah harus diminum. Iya, betul. Harus segera dihabiskan. Segera dihabiskan. Agar tidak mubasir ya. Lalu dia usulkan supaya ada produksi minuman herbal yang pakai dengan gula. Iya. Itu kegiatan produksinya resmi kapan sih, Suster Esther? Resminya mungkin gitu. Tahun 1998 mungkin. Itu udah resmi. Mulai dari sini baru ada percobaan dulu kan tidak semua harus mencari pengalaman. Betul. Baru kami ada uji coba yang dilakukan kan. Eksperimen. Iya. Lalu kasih minum di teman-teman di rumah sakit. Responnya gimana, Suster? Teman-teman di rumah sakit? Responnya baik. Dan juga karena dari masalah penyakit teratasi nggak, Suster? Masalah penyakitnya teratasi dengan mungkin ramuan-ramuan yang sudah diracik? Pencegahan. Tetapi juga misalnya goraka atau jahe kan bagus juga untuk obat sebagai obat batuk. Iya, betul. Mual. Lalu kami mengembangkan produksi. Tapi tahun 2002 saya sudah pulang ke Swiss, nanti dilanjutkan oleh teman-teman di sini. Waktu itu baru ada produksi dengan gula putih. Iya. Seperti dan kami bilang kalau mau bikin yang khas di sini sebaiknya coba dengan gula aren. Gula merah. Tapi tidak mudah produksi dengan. Kenapa tidak mudah? Dia melengket, tidak menyatu, tidak menyatu gitu. Itu seperti gula-gula yang untuk diisap, tetapi nanti dari teman-teman mereka mengembangkan produksi. Iya, nanti saya wawancara mereka ya, yang melanjutkan perjuangan dari Suster Esther untuk mengembangkan minuman tradisional di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kota Tomohon. Kemudian Suster, dari tahun 98 yang Suster mulai melaksanakan kegiatan produksi, ada nggak kemudian hambatan, tantangan mungkin dari segi bahan baku, mungkin dari segi peralatan, sarana prasarana, Suster? Dari pengalaman Suster deh. Memang dari pengalaman Suster. Ada juga kalau mau ada produksi produk-produk yang mau dijual mesti ada izin, pengurusan izin. Lalu mesti ada bahan-bahan. Bahan baku mudah ditemukan? Kalau
untuk Atau harus ngambil dari luar daerah dulu gitu? tidak, ada yang misalnya supply temulawak supply, ya. dari rumah sakit kalau orang di Iya. Amura dan juga rumah sakit MIM. Mereka kami ambil dari sana temulawak. Tapi goraka di sini banyak dan kunyit. Sebenarnya bukan. Sekarang mungkin lebih banyak masalah kalau gula aren, kalau itu supaya ada persediaan dan sebenarnya hambatan tidak. Lalu harus melihat bagaimana mau dijual di mana dan pemasarannya ya. Iya. Dan ya itu sebenarnya tidak banyak hambatan. Nah di tangan saya ini suster ada packaging yang sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, memanfaatkan modernisasi, kemajuan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Zaman dulu suster di tahun 98 sampai seterusnya itu udah ada packaging keren ini atau belum? Karena kan belum gimana dong? Sederhana. Dari plastik saja. Ada yang dari plastik dan saja. ada etiket yang ditempel dia. Tapi belum yang seperti ini. Memang ini baru. Suster, nah kalau berbicara lagi mengenai produksi minuman herbal tradisional yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak pengembang yang ada sampai dengan saat ini. Suster, kalau bicara lagi nih mengenai kualitasnya gimana tuh suster? Apakah dari sterilisasinya gitu itu terjamin atau gimana nih suster? Itu yang perlu pemirsa tahu nih. Memang itu harus diperhatikan kebersihan, higienisnya ya. Izin, lalu ada yang datang kontrol, tetapi saudara Ishak lebih tahu tentang itu dan ya memang kualitasnya itu juga dari peminum kan menilai, atau kalau tidak enak pasti tidak ada yang mau beli. Iya betul. Dan ya mereka juga ambil sampel-sampel untuk diperiksa apakah tidak terjamin, tidak tercemar ya. Tercemar ada apa yang misalnya virus atau apa bakteri tidak boleh. Memang oleh sebab itu kan memang harus ketat dengan peraturan yang ada. Betul. Kita tidak boleh masuk di tempat produksi. Ada standarnya. Ada standar memang. Dengan rasa pedas yang hangat dan khas, minuman jahe merah tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan pengalaman sensorik yang memuaskan. Kombinasi unik dari rempah-rempah alami dan bahan-bahan lainnya memberikan minuman ini memiliki karakter kuat dan nikmat, membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak orang yang mencari alternatif minuman yang menyehatkan dan bermakna secara kultural. Nah, sobat kami di rumah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Ishak nih ya, akan menjelaskan seperti apa sih proses dari pengolahan hingga bisa dijual seperti packaging yang cantik-cantik seperti di belakang kita ini nih. Nah, pertama nih Pak Ishak yang perlu saya ketahui nih, bahkan juga pemirsa di rumah, dari bahan baku sendiri nih ada DP goraka ya, kunyit, ada juga temulawak, itu dari mana sih dapatnya? Apakah tanam sendiri, punya lahan, atau ngambil dari supplier seperti itu? Iya. Terima kasih. Jadi kalau bahan bakunya ini kita ada kelompok-kelompok binaan, kelompok keluarga petani. Jadi mereka yang tanam, kemudian kita beli. Kelompok kita yang ada saat ini ada untuk kelompok penanam temulawak itu ada di Amurang. Di Amurang. Karena untuk mendapatkan hasil yang baik, tanaman temulawak seperti ini dia memang cocok di daerah yang seperti Amurang. Tekstur tanahnya itu berpasir dan biasanya hasilnya baik. Kemudian kerjasama dong sama mereka. Iya, memang kita sudah kerjasama.
kemudian kalau yang bahan-bahan lain yang jahe ini memang sekarang ini kita untuk kelompok taninya memang kita masih sementara rintis untuk kita adakan. Dulunya pernah ada sama, tapi untuk sekarang ini kita mau bentuk lagi. Kemudian yang bahan yang berikut itu kita ada kerjasama dengan kelompok petani yang bikin gula aren. Gula aren. Iya, iya. Kalau gula aren ini kita ambil dari kelompok tani keluarga-keluarga yang bikin gula semut yang ada di Kelurahan Kayawu, kelurahan ada juga di Kecamatan Tomohon Utara, kemudian ada juga yang ada di Desa Pinaras. Oke. Desa Pinaras itu di Kecamatan Tomohon Selatan. Mereka yang pasok kita untuk bahan produksi untuk produk ini, karena kita memang harus memilih bahan baku yang memang betul-betul bagus supaya kualitas dan manfaat itu betul-betul baik. Ya, nah Pak, dari komposisinya juga ya ini dijelasin ada jahe merah, kayu manis, cengkeh, serai, pandan dan juga gula aren. Ya. Ternyata menggunakan bahan-bahan lokal lah. Iya. Bisa dikatakan demikian yang ada di Kota Tomohon. Gitu. Oke. Selain kerjasama yang sudah dibangun tadi, apa kemudian ke depannya dari ketersediaan ini memang setiap saat ketika produksi akan dimulai, bahan-bahan baku ini langsung bisa diambil atau langsung bisa mungkin ditelepon ya silakan diantar udah mau dipakai nih buat produksi itu seperti apa Pak? Memang untuk bahan-bahan seperti yang dijelaskan tadi, selain kita ada kelompok-kelompok binaan, itu kalau misalnya yang bahan tambahan yang bumbu-bumbu itu misalnya serai, kayu manis dan cengkeh itu sebagian itu kita tanam di lokasi yang tempat kita produksi gitu. Jadi yang kalau yang cengkeh itu kita ada juga pemasok yang kita tahu pasti kualitasnya. Ya. Oke. Nah tadi Pak saya juga kan sebelum ketemu Bapak sempat ngobrol nih sama Suster Esther. Iya. Dia sempat bilang bahwa usaha pembuatan minuman herbal tradisional ini ada sejak tahun 98 nih Pak. Nah, dari rentan waktu 98 sampai saat ini nih Pak, mungkin pernah nggak menemui yang namanya kendala gitu dalam proses produksinya atau seperti apa? Bahan baku langka atau gimana tuh? Minat pasar menurun atau seperti apa? Iya. Memang siklus daripada kita usaha kita ini dia kadang naik turun. Jadi memang dan penuh banyak tantangan. Betul. Jadi kita mulai dengan mencoba produk-produk yang kira-kira diminati oleh masyarakat. Memang kita berangkat dari pertama kita mau menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang masih suka mengkonsumsi tanaman obat tradisional. Dulunya kita memang bikin pelatihan. Saya beberapa kali membuat pelatihan tentang pembuatan produk ini, produk minuman kesehatan yang instan ini. Ada beberapa tempat seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, kemudian juga pernah saya memberikan pelatihan untuk Dharma Wanita di Unsrat, kemudian juga di Tomohon ini pernah ada pelatihan-pelatihan untuk bagi kader-kader kesehatan dan tenaga kesehatan, berikan pelatihan tentang pembuatan obat tradisional, minuman kesehatan, dan sudah ada kelompok-kelompok atau perorangan yang bikin sendiri dan mereka juga sudah pasarkan. Tetapi kami juga di sini memang juga sudah membuat inovasi-inovasi supaya produk ini tetap bertahan dan semakin berkualitas. Makanya kita membuat produk ini dalam tahap-tahap. Pertama misalnya kemasannya. Pertama kita hanya menggunakan plastik gula. Plastik gula di awalnya. Transparansi itu ya? Iya. Kemudian dia berkembang, kita cari untuk kemasannya ini kita cari di Pulau Jawa. Kebetulan yang fasilitasi yang pertama itu dari Kementerian Pertanian.
Dan ini kita pergi langsung ke Bandung, ke tempat kemasan, dan kita buat yang begini. Oh ya, baik Pak. Nah, kalau sampai saat ini minat pasar gimana Pak atas peluang dari minuman kesehatan tradisional yang diproduksi pihak Bapak nih? Iya, memang ini peminatnya sangat antusias, karena memang ini salah satu ciri khas, apalagi kalau produk kita ini pakai gula aren, banyak sekali diminati oleh masyarakat. Bahkan di luar daerah pun ada yang suka beli, misalnya di Papua, kemudian dikirim yang kerja-kerja di Papua, di Batam, bahkan di Jepang dan di Korea ada yang suka ambil produk kita untuk dikirim ke sana. Permintaan pasar untuk minuman tradisional berbahan jahe merah ini sangatlah tinggi, terutama karena semakin banyak orang yang menyadari manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, minuman berbahan dasar jahe merah semakin populer sebagai alternatif yang alami dan menyegarkan. Jadi produk kita ini memang produk yang kalau mau dibilang minat dari masyarakat ini, antusiasme mereka sangat besar. Dan udah dikirim kemana aja nih Pak? Apa cuma orang lokal aja yang konsumsi atau? Memang kalau untuk sekarang ini dia kita pasarannya memang di sini. Nanti yang konsumen yang datang ke kita dan mereka kirim ke luar, ada yang ke Jawa, ada yang bahkan ke luar negeri seperti yang saya bilang tadi, ke Jepang, Korea, bahkan ada yang ke Amerika, dan di Eropa juga ada lewat mitra kita yang kita memang punya mitra dulunya yang membantu mengembangkan ini semula di Swiss. Ada juga yang mereka beli kemudian bawa ke sana, dan mereka sangat suka dengan, apalagi dengan Goraka. Kalau di Eropa mereka senang sekali dengan Goraka. Karena ini asli Indonesia. Iya, kan? iya, kita memang program kita memperdayakan juga sumber daya alam yang ada di daerah kita. Potensinya digali, dikembangkan ya kan, menjadi peluang usaha. Ya, ya, nah Pak, kalau bicara soal produksi nih Pak, sebulan itu berapa kali sih melakukan kegiatan produksi gitu? Atau seminggu atau gimana? Regulasinya gimana tuh Pak? Iya, kalau kita produksi, biasanya kita produksi setiap hari pada dasarnya. Tetapi jumlah yang diproduksi memang tergantung dari kebutuhan dan pasar yang ada. Pasar kan itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Yang rata-ratanya kita produksi kalau sekarang antara 200 sampai 300 bungkus yang kemasan seperti ini. Ini berapa gram sih Pak? Ini 200 gram untuk 10 kali minum dalam kemasannya. Pak, nah ini kan minuman kesehatan. Banyak juga minuman-minuman kesehatan tradisional herbal lainnya. Nggak takut bersaing nih dengan produk yang Bapak hasilkan bersama teman-teman. Kalau gimana tuh, Pak? Kami sangat optimis ini kalau memang ini sangat bisa bersaing. Sangat bisa bersaing. Sangat bisa dengan bersaing dengan produk. Karena kami juga produk kami kalau jenis minuman kesehatan seperti yang jenis instan ini tidak banyak kan yang menggunakan bahan pengikatnya dengan gula aren, banyak kan yang pakai gula putih. Ditinjau dari segi kesehatan, atau pemanis buatan lainnya kan. Ditinjau dari kesehatan, menurut beberapa masukan itu dia lebih baik. Kemudian cita rasanya kan lebih enak lagi dibanding dengan gula pasir atau gula putih. Oke, ada khasnya ya. Iya, ada khasnya. Itu gula aren ya. Memang. Oke. Nah, kan tadi kita udah tanya nih proses pemasarannya, packagingnya, kemudian ini brandnya ini Gunung Lokon Tomohon gitu ya kan. Jadi pemanis di bagian packagingnya ini ya kan. Memang mengangkat tentang kota Tomohon. Kenapa mungkin nggak mengangkat Manado sebagai ibu kota atau apa nih? Iya.
memang selain daripada kita memproduksi minuman kesehatan, kita juga mau mengangkat dunia pariwisata yang ada di daerah kita, termasuk kalau ini karena kita ini diproduksi di Kota Tomohon dan ada Gunung Lokonnya. Iya. Ini jadi ciri khas kita supaya kita dikenal bahwa ini produksi lokal dari Branding Tomohon. yang kuat ya. Iya. Jadi tahu nih, oh ini asli Kota asli Tomohon. Tomohon, iya. Oke. Dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara. Iya. Iya. Nah Pak, kalau bicara lagi mengenai yang namanya bantuan pemerintah. Iya. Nah, ini kan bisa dikatakan kategori UMKM Iya. kemudian ya. Gimana tuh pemerintah menjangkau, memperhatikan, bahkan memberi bantuan ya Iya. bagi para pelaku UMKM seperti Bapak Iya. dan teman-teman gitu. Silakan Pak. Kami sangat dibantu oleh beberapa instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pertanian. Mereka memberikan alat-alat yang kita gunakan untuk produksi yang sudah memenuhi standar farmasi. Itu cukup besar, mereka berikan bantuan kita di tahun 2012. Jadi sekitar 10 tahun lalu kita mendapat bantuan untuk mesin-mesin yang kita pakai. Dan kemudian ini waktu kita membuat packaging yang memang belum yang seperti ini, Iya. ada tahapannya apa? Iya. Itu difasilitasi oleh Kementerian Pusat lewat Dinas Pertanian Kota Tomohon dan provinsi. Wow, sampai itu. segitunya diperhatikan Iya, ya kita. para pelaku Kemudian UMKM. juga ini waktu itu kita Iya. ada bikin izin halal. Ini ada Oke, izin halal izin yang halal. kita Wow, banyak ya. ini Oke, ada difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Kota Tomohon. Oke. Iya. Dengan demikian, jahe merah tidak hanya memberikan rasa yang nikmat, tetapi juga dapat menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pemirsa kamu, Kiat Ampu merintis usaha minuman herbal yang ada sejak dulu. Tentunya bisa dipertahankan hingga sekarang, membuat kita semakin mengerti untuk sadar menjaga kesehatan kita. Dan inilah cerita kamu untuk episode kali ini. Saya Ferdian Monika pamit, sampai jumpa.